Ketika kita memandang luasnya langit malam dengan jutaan bintang yang bersinar, kita diingatkan akan sebuah pertanyaan mendalam. Siapakah Tuhan? Apakah Dia jauh, tak terjangkau oleh pikiran manusia? Ataukah Dia dekat, hadir di setiap langkah kehidupan kita? Dalam iman Kristen, Tuhan yang kita sembah memiliki dua sifat yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang transenden, melampaui segalanya, namun juga Tuhan yang imanen, hadir di tengah-tengah kita. Dari kebesaran alam semesta hingga sentuhan kasih yang kita rasakan setiap hari, Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah pencipta yang agung sekaligus sahabat yang setia. Mari kita bersama-sama merenungkan keindahan sifat Tuhan yang tak terbatas, yang kekudusannya melampaui pemahaman kita, namun kasih-Nya begitu dekat di hati kita. Transendensi dan imanen bukanlah dua sifat yang saling bertentangan, melainkan dua aspek yang menunjukkan kemuliaan Tuhan yang unik. Melalui Alkitab, kita mengenal Tuhan yang agung, tetapi juga Tuhan yang peduli yang masuk ke dalam sejarah manusia. Pertama-tama, mari kita renungkan Tuhan yang transenden. Transenden berarti Tuhan berada di luar jangkauan manusia. Dia tidak terikat oleh waktu, ruang, atau hukum alam yang Dia ciptakan sendiri. Dalam Yesaya 55 ayat 8-9, Tuhan berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Tuhan yang transenden adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dari kehampaan. Dengan firman-Nya, Dia menjadikan terang, langit, bumi, dan kehidupan. Keagungan-Nya terlihat dalam alam semesta yang luas, dalam galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dan dalam keajaiban kehidupan di dunia ini. Dia adalah Allah yang maha kuasa, yang kekal, dan tidak terbatas. Tetapi transendensi Tuhan bukan hanya tentang kekuasaannya, ini juga tentang kekudusannya. Dalam Wahyu 4 ayat 8, para malaikat di hadapan takhta Allah berseru siang dan malam, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang." Namun, meskipun Tuhan begitu besar dan kudus, Dia tidak jauh dari kita. Inilah yang membuat iman Kristen begitu istimewa. Tuhan yang transenden juga adalah Tuhan yang imanen. Imanensi berarti Tuhan hadir di tengah kehidupan manusia. Dia bukan hanya Allah yang jauh, tetapi juga Allah yang dekat. Dalam Mazmur 139 ayat 7-10, Daud berkata, "Kemana aku dapat pergi menjauh dari roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau." Puncak dari imanensi Tuhan adalah ketika Dia sendiri datang ke dunia ini dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, "Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita." Yesus adalah Allah yang hidup bersama kita. Dia merasakan penderitaan, menghadapi cobaan, dan menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Melalui Yesus, Tuhan yang tak terjangkau menjadi sangat dekat. Dia berjalan di antara kita, berbicara dengan kita, dan bahkan mati untuk menebus dosa kita. Di kayu salib, kita melihat perpaduan sempurna antara transendensi dan imanensi. Tuhan yang Maha Kudus, yang tidak membutuhkan apapun dari kita, memilih untuk merendahkan diri dan mati demi menyelamatkan manusia. Dalam kebangkitannya, Dia menunjukkan kuasa-Nya atas maut dan memberikan harapan akan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Kesimpulan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia transenden, melampaui segala pengertian kita, dan menunjukkan kebesaran-Nya dalam ciptaan dan kekudusan-Nya. Tetapi Dia juga imanen, hadir di tengah-tengah kehidupan kita, menunjukkan kasih-Nya melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Transenden dan imanen, inilah Tuhan yang kita sembah.
Dialah pencipta alam semesta yang besar dan sekaligus juru selamat yang berjalan bersama kita. Apakah Anda sudah membuka hati untuk menerima Dia hari ini? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.